Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Misteri Soliter adalah novel karya Jostein Gaarder yang diterbitkan oleh penerbit Jala Sutra pada tahun 2011 dan diterjemahkan oleh Anton Kurnia dan Septina Verniati. Novel ini terdiri dari 5 bab dan seperti judulnya Soliter, setiap babnya dinamai sebagai sekop, keriting, joker, wajik, dan hati. Kemudian setiap babnya, kecuali joker, terdiri dari 13 subbab, yaitu As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JHK. Pada subbab As keriting, pembaca bisa tahu kalau novel misteri soliter ini dimulai karena Hans Thomas dan ayahnya melakukan perjalanan menggunakan mobil Fiat tua mereka dari Arendal ke Yunani untuk mencari ibunya yang tersesat di dunia mode. Katanya sih untuk mencari jati dirinya sendiri. Ibunya sudah melarikan diri dari ayahnya sejak Hans Thomas berusia 4 tahun. Kenapa sih untuk mencari ibunya mereka harus menempuh jalur darat? Itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh Hans Thomas. Tapi memang sih kalau nggak menempuh jalur darat, mungkin perjalanan Hans Thomas nggak akan semenarik ini. Menurutku perjalanan Hans Thomas sudah menarik sejak 2 sekop. Waktu itu mereka sampai pada perbatasan Swiss, dan Hans Thomas bertemu dengan pria kecil seperti kurcaci yang memberinya kaca pembesar. Kaca pembesar buat apa? Jadi gini, waktu mereka menginap di Dorf dan ayahnya sibuk minum-minum, Hans Thomas memutuskan untuk pergi ke toko roti yang terletak di Waldemar-Straße. Sepulangnya dari sana, si tukang roti memberinya 4 roti kismis yang harus dirahasiakan dari ayahnya. Roti kismis terbesar, di dalamnya terdapat sebuah buku yang tebalnya beratus-ratus halaman dan berukuran sebesar kotak korek api. Kecil memang, tapi buku itu jadi mudah dibaca dengan kaca pembesar yang diperolehnya. Ya karena di dunia Gaarder, nggak ada yang namanya kebetulan. Buku kecil itu yang kurasa bisa menjawab pertanyaan dari ayah Hans Thomas tentang siapa aku, dari mana aku berasal. Judulnya apa, penulisnya siapa? Judulnya adalah Soda Biang Lala dan Pulau Ajaib. Dan penulisnya adalah Ludwig. Kurasa pertanyaan ayah Hans Thomas tentang siapa aku, dari mana aku berasal, bisa terjawab melalui buku itu. Sebuah pertanyaan filosofis yang bisa dijawab dengan sejarah dan silsilah keluarga. Kurasa sisi positif yang bisa diambil Hans Thomas dari perjalanan mereka itu adalah dia bisa menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Hans Thomas memberi dirinya sendiri rekor dunia dalam hal menyayangi ayahnya. Ayahnya memang bukan orang yang sempurna, masa lalunya juga tidak mulus, pernah dibully, dan tidak tahu siapa ayahnya. Setidaknya pertanyaan ayahnya bisa dijawab dengan menelusuri silsilah keluarga yang diceritakan di dalam buku tersebut. Jadi Pulau Ajaib itu apa? Apa hubungannya Pulau Ajaib dengan silsilah keluarga? Kalau kalian pernah baca novel Gaarder yang lain, tentu tidak asing dengan istilah cerita dalam cerita. Kasus itu juga terjadi di dalam novel misteri soliter ini. Penulis buku ini mengisahkan tentang tukang roti Hans, pemilik toko roti yang didatangi Hans Thomas 2 generasi di atasnya. Dulu tukang roti Hans adalah awak kapal laut Maria yang tenggelam. Dia tidak tahu nasib penumpang lainnya, tapi dirinya sendiri terdampar di sebuah pulau. Pulau ini bukan pulau biasa. Penduduknya bukan manusia seperti dirinya, tetapi kartu remi. Penduduk pulau yang pertama kali ditemuinya adalah 2 dan 3 keriting. Kartu-kartu keriting ini mempunyai ciri-ciri rambut, mata, kulit coklat, dan berprofesi sebagai petani. Kemudian semakin lama dia bertemu dengan semakin banyak kartu. Ada kartu wajik dengan ciri-ciri rambut perak panjang, kulit putih, mata biru, dan berprofesi sebagai pengrajin gelas. Kemudian ada kartu sekop dengan ciri-ciri rambut hitam, kulit pucat, dan berprofesi sebagai tukang kayu. Kemudian ada kartu hati dengan ciri-ciri rambut panjang dan berbaju merah, kecuali as hati yang berbaju kuning, dan berprofesi sebagai tukang roti. Kok bisa ada kartu-kartu remi berkeliaran hidup lagi? Maka pertanyaan kembali terulang. Siapa mereka, dari mana mereka berasal? Dalam subbab 9 keriting, tukang roti Hans akan bertemu dengan pencipta penduduk pulau itu. Seseorang bernama Frode dan penduduk pulau itu yang mengambil bentuk dari imajinasi karena Frode yang kesepian. Apakah kartu-kartu itu, penduduk itu tahu kalau mereka hanya sekadar imajinasi? Tentu saja enggak. Kecuali ya Joker. Karena Joker ada filsufnya para kartu remi. Dia adalah Socrates. Dia mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan ayah Hans Thomas dan si tukang roti Hans. Siapa kita? Dari mana kita berasal?
Joker adalah kartu yang berkesadaran. Joker itu istimewa, oleh karenanya di pulau itu diperingati Hari Joker. Karena kartu-kartu itu juga memainkan tanggalan. Setiap minggu diwakili oleh satu kartu. Jadi 7 kali 54 sama dengan 365 hari, dan sisanya adalah Hari Joker. Dirayakan dengan jamuan yang meriah. Pada saat itu adalah hari yang istimewa, karena pulau itu tidak hanya sedang memperingati Hari Joker. Kartu remi hanya ada 4 macam kecuali kartu Joker. Jadi setelah meninggalkan tahun Raja Skop, maka ada tahun Kabisat atau tahun Soliter. Saat itu di pulau tidak hanya ada jamuan meriah, tetapi para kartu juga akan memainkan permainan soliter, yaitu setiap kartu akan mengucapkan teka-teki yang mereka hafal di luar kepala, tapi tidak ada satupun kartu yang menyadarinya. Teka-teki itu disebut juga dengan teka-teki Joker. Dan jika teka-teki itu lengkap, maka sang pencipta dan juga ciptaannya, kartu-kartu yang tidak berkesadaran ini harus binasa. Pulaunya pun juga. Maka yang tertinggal cuma soda biang lala dan ikan mas dalam akuarium. Bagaimana dengan Joker? Apa Joker selamat? Jelas. Kalau enggak, siapa yang kasih kaca pembesar ke Hans Thomas? Tapi sebenarnya buat aku, kartu favoritku itu bukan Joker, tapi Ashati. Ashati ini bukan filsuf, dia juga bukan kartu asing kayak Joker yang bahkan ada hari khusus untuk merayakannya. Tetapi dia ini Equinox. Dia bisa menjadi makhluk yang mau sadar akan jati dirinya dan tahu takdirnya. Kartu Ashati juga adalah satu-satunya kartu commoner yang selamat, tetapi keberadaannya tetap misterius. Soda biang lala terbuat dari madu bunga mawar purpur yang diambil dari lebah-lebah besar yang bersarang di rongga pepohonan. Kemudian dicampur dengan air sungai biang lala, tempat tinggal para ikan mas. Tapi soda biang lala ini terlalu enak. Hans Thomas bahkan kesulitan untuk mendeskripsikan rasanya. Soda biang lala membuat Frodo menjadi seorang somnambulis, membuat kartu-kartu menjadi tidak bisa berpikir, kehilangan akal sehat. Tetapi Joker tahu bahayanya. Itu jugalah yang terdapat di dalam teka-teki Joker. Begini bunyinya. Minuman berkilauan melumpuhkan akal sehat Joker. Joker memuntahkan minuman berkilauan itu. Tanpa madu dusta, si cebol bodoh berpikir lebih jernih. Setelah 52 tahun, cucu si kapal karam datang ke desa. Dari semua subbabnya yang paling aku suka itu 9 wajik dan Ashati, karena dari sana semua misteri dan teka-teki terungkap, tetapi ada harga yang harus dibayar. Teka-teki Joker ini memang bisa mengungkap pertanyaan tentang siapa aku, siapa kita, juga sejarah dan silsilah keluarga, karena Frode, tukang roti Hans, Ludwig, ayah Hans Thomas dan Hans Thomas jelas mempunyai hubungan yang erat. Tapi bagaimana dengan masa depan? Karena pembaca tahu kalau misteri soliter ini dimulai karena Hans Thomas dan ayahnya ingin membawa pulang Anita, ibu dari Hans Thomas. Hebatnya teka-teki Joker ini juga bisa mengungkap masa depan. Begini bunyinya dalam teka-teki Joker. Si pelaut menikahi perempuan cantik yang memberinya seorang bayi laki-laki sebelum ia pergi ke sebuah daratan di selatan untuk menemukan jati dirinya. Ayah dan anak mencari perempuan cantik yang tidak dapat menemukan dirinya sendiri. Kemudian, permainan soliter adalah sebuah kutukan keluarga. Selalu ada seorang Joker yang tak tertipu oleh angan-angan. Seseorang yang mengetahui takdirnya harus menjalaninya. Semua memang berawal dari silsilah keluarga. Dan takdirnya pun ada untuk keluarga mereka juga. Kalau aku nggak punya komplain untuk novel ini. Memang novel ini punya tempat yang istimewa karena ini adalah novel Gorder pertama yang aku baca, yang kemudian membukakan pintu kepada novel-novel Gorder yang lain. Dan seberapa sering pun aku reread novel ini tetap istimewa. Tokoh-tokohnya dari Ashati, Joker, Hans Thomas, dan ayahnya, semua karakter dan impresinya kuat. Novel ini memang berangkat dari pertanyaan tentang siapa aku, tetapi di sini Gorder memberikan twist kalau pertanyaan filosofis ini nggak harus dijawab dengan metafisis misalnya, atau epistemologis, atau aksiologis, tapi dia merangkai jawabannya dengan sejarah dan silsilah keluarga yang dibumbui dengan unsur fantasi, sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi ringan dan menarik untuk dibaca. Pace-nya sendiri sangat pas buat aku, jadi nggak ada bagian yang membosankan dalam perjalanan Hans Thomas untuk mencari ibunya ini.
Mungkin pertanyaan isengnya adalah apa hubungan antara bab atau subbabnya dengan cerita per partnya. Tapi ini cuma pertanyaan iseng ya. Kalaupun mau cocok logi, jawabannya bisa dikorek-korek di akhir novel ini. Untuk yang sudah baca, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.